ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Bahagia kita bisa jumpa kembali dalam saat teduh kita untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami merasakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan menuntun kami di dalam menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, berkata-katalah kepada kami, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu ini adalah suara Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang mengajari kami untuk mendengar dan memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini diambil dari kitab Keluaran 20 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman ini adalah bagian dari 10 perintah Tuhan. Firman ini disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa dalam rangka mengingatkan kembali bangsa ini bahwa Tuhanlah yang sudah menuntun dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Artinya, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir adalah satu peristiwa yang tidak bisa dilupakan. Karena itu adalah sejarah yang terbesar dalam kehidupan mereka, di mana mereka dituntun, dibawa keluar oleh Tuhan. Tuhan memindahkan mereka dari tempat penderitaan menuju tempat kebahagiaan. Dan itu semata-mata hanya karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan mampu melepaskan diri mereka dari tempat itu, karena Tuhan yang memindahkan, semuanya bisa terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah Tuhan mengingatkan kepada bangsa ini bahwa Dialah yang membawa mereka keluar dari tempat penderitaan ke tempat kebahagiaan, maka Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mengapa Tuhan sampaikan hal ini? Karena memang Tuhan yang menuntun mereka keluar dari penderitaan menuju tempat kebahagiaan adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan ingin hanya Dia yang disembah. Dan Tuhan sudah mengangkat bangsa ini menjadi miliknya. Jadi artinya bahwa Tuhan berperan sebagai pemilik terhadap bangsa ini. Jadi Dia tidak mau ada Allah yang lain. Karena Dia yang meyakinkan bahwa Dia yang menjaga, melindungi, dan memberikan yang terbaik. Dia pastikan bahwa bangsa ini selalu dalam kondisi, dalam situasi yang terbaik. Jadi wajar kalau Tuhan tidak mau Dia diduakan. Tuhan tidak mau ada Allah lain di dalam kehidupan bangsanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini, perintah ini, peringatan ini disampaikan juga kepada kita. Yang pertama, melalui ini kita mau diingatkan yang pertama bahwa Tuhan yang membawa kita. Tuhan tahu, Tuhan tidak ingin kita terus dalam penderitaan di dalam kehidupan ini.
Tuhan ingin membawa kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Tuhan tidak mau membiarkan kehidupan kita tetap dalam situasi yang menyakitkan. Maka Dia mau membawa kita keluar. Jadi kalaupun sekarang ini kita merasa bahwa banyak penderitaan kita, banyak masalah kehidupan kita, masalah apapun terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita katakan COVID-19 juga adalah sumber penderitaan kita. Kita menghadapinya, tapi Tuhan pasti punya rencana untuk membawa kita keluar dari masalah kita ini. Mungkin ada di antara kita yang sudah keluar, dan mungkin ada yang dalam proses untuk menuju keluar. Dan semua itu adalah karya Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah mengeluh di dalam penderitaan. Sekalipun tidak menyenangkan hati kita, jangan mengeluh. Tapi carilah apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan melalui penderitaan yang kita rasakan. Dan yang kedua, karena kita juga adalah milik Tuhan. Kita adalah miliknya, kita adalah hartanya. Dia tidak mau ada Allah lain yang kita sembah selain Dia. Tuhan mau hanya Dia menjadi Tuhan kita. Tuhan mau hanya Dia yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Dia memanggil kita melalui firman ini untuk boleh tetap setia kepadanya. Dan Dia akan memampukan kita untuk setia kepadanya. Sekalipun banyak tantangan, banyak godaan yang kita hadapi. Tapi Dia mampu untuk memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, aku tidak mampu setia. Maklumlah, aku kan manusia yang berdosa. Tidak ada alasan kita untuk mengatakan dan berdalih dengan kata-kata yang demikian. Sebab Dia mengingatkan melalui firman ini kepada kita, kalau kita tetap setia kepadanya, kalau kita tetap mengasihi Tuhan di dalam hidup kita, maka Dia akan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dan bukan hanya kepada kita, janjinya Dia katakan sampai kepada anak cucu kita. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita tidak setia kepada Dia, kita menduakan Dia, kita buat ada Tuhan-Tuhan yang lain, Allah-Allah yang lain dalam hidup kita, maka Dia juga akan menghukum kita, menghukum anak dan cucu kita sampai 2 ke 3 keturunan. Itu yang Tuhan katakan. Dan ini adalah pasti, dan ini adalah benar. Dan Tuhan akan mewujudkannya, mewujud nyatakannya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dapat kita katakan melalui firman ini bahwa setia kepada Tuhan menjadikan Dia satu-satunya Allah kita adalah harga mati. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh 90%, tidak boleh 99%, tapi 100% hanya Dialah Allah kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah menduakan Tuhan dalam hidup kita. Setialah kepadanya, lakukanlah kehendaknya, maka kebahagiaan yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selamanya, sampai kepada anak cucu kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman ini ya Tuhan, kami sudah dengarkan. Kami sudah menerima firman ini sebagai kekuatan bagi kami, yang menguatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk boleh menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan kami. Jauh semua Tuhan-Tuhan yang lain di dalam kehidupan kami. Sehingga iman percaya kami kepada Tuhan, kasih kami kepada Tuhan akan membawa kebahagiaan bagi kami dan juga kepada anak dan cucu kami. Inilah harapan kami. Dan kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua kami yang dengan setia ikut di dalam acara saat teduh ini. Tuhan bantu kami, tolong kami. Jikalau ada kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan kepada kami. Jikalau ada kami yang mempunyai pergumulan berat, bantu kami ya Tuhan untuk keluar, untuk pindah dari penderitaan itu. Jikalau ada di antara kami merindukan sesuatu di dalam hidup ini, kami rindu sesuatu untuk keluarga kami, Tuhan berkenan mengabulkannya. Berkati pekerjaan dan usaha kami, berkati kami untuk boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Hidup kami hanya kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang adalah pemilik hidup kami. Amin.
Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Biarlah hari ini juga boleh menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui hati dan pikiran kita menyertai kamu sekalian. Amin.